Baiklah para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas hukum 2 Newton yang lebih sulit lagi atau lebih kompleks. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem katrol beban di mana kerangka acuannya itu bergerak gitu. Nah, ini ada soal seperti ini. Sebuah sistem katrol beban digantung di atap lift yang sedang naik dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah masing-masing percepatan balok M1, M2 relatif terhadap tanah? Hitung pula tegangan tali yang menghubungkan dua balok tersebut. Abaikan massa katrol, massa tali, dan semua gesekan. Massa balok M1, M2 diketahui 1 kg dan 2 kg. Percepatan gravitasi setempat diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, perhatikan, ini sudah saya tulis apa yang diketahui dalam soal tadi ya. Jadi, 2 meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan lift terhadap tanah. Jadi lift ini bergerak ke atas, bergerak vertikal ke atas. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok seperti ini ya. Ada gaya tegangan tali, T, ini hasil reaksi ya. Kalau gambar seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik, tegangan tali kiri kanan itu sama karena massa katrol ini diabaikan. Jadi tidak ada momen gaya atau torsi yang bekerja pada katrol. Nah, terus kemudian kalau M2 ini lebih besar dari M1, tentu saja nanti balok 2 ini akan turun, sedangkan balok 1 naik. Nah, misalkan dia naik dengan percepatan A1 terhadap tanah. Nah, balok 2 memiliki percepatan A2 terhadap tanah. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, terus kemudian A di sini adalah percepatan kedua balok terhadap liftnya. Terhadap lift ya, relatif terhadap lift. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Saya ulangi. A1 itu percepatan balok 1 terhadap tanah. A2 itu percepatan balok 2 terhadap tanah. A itu percepatan balok 1 atau 2 terhadap lift. Nah, sedangkan A0 itu adalah percepatan lift terhadap tanah. Nah, kita sekarang harus mencari hubungan antara percepatan-percepatan itu. Nah, A1 ini kalau kita kaitkan dengan percepatan balok 1 terhadap liftnya itu adalah sama dengan, jadi A1 tadi percepatan balok 1 terhadap tanah ya. Jadi percepatan balok 1 terhadap tanah adalah A, yaitu percepatan balok 1 terhadap lift ditambah dengan percepatan liftnya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau kita mencari hubungan berapa percepatan balok 2 terhadap tanah dengan percepatan relatifnya terhadap lift dan juga percepatan lift seperti ini. Jadi percepatan balok 2 terhadap tanah adalah A dikurangi A0. Jadi A ini percepatan dia terhadap lift dikurangi dengan A0. A0 itu adalah percepatan lift tadi terhadap tanah. Nah, coba perhatikan kenapa di sini dikurangi secara logika. Karena di sini balok 2 ini kan bergerak turun, ya kan? Nah, sedangkan terhadap lift dia juga bergerak turun, tapi ini liftnya naik. Jadi kalau liftnya naik, ini akan mengurangi percepatan relatif balok 2 terhadap tanah. Nah, sedangkan yang balok 1 tadi percepatannya terhadap tanah akan memakai tanda plus ini ya. Dia memakai tanda plus. Kenapa? Ya karena dia naik, sedangkan liftnya ini juga naik kan, sama naiknya. Jadi makanya di sini percepatan balok 1 terhadap tanah akan naik sebesar A0. Jadi kalau begitu, karena naik itulah, maka di sini mengapa tandanya plus gitu ya. Oke, jadi ini sudah saya tulis semua. A1 tadi adalah percepatan balok M1 terhadap tanah, 2 percepatan balok M2 terhadap tanah, sedangkan itu percepatan balok M1, M2 terhadap liftnya. Kalau A0 tadi adalah percepatan lift terhadap tanah. Oke, nah sekarang perhatikan, ini sudah saya alihkan ke sini ya gambarnya, sama seperti tadi, bisa alihkan. Nah, sekarang perhatikan, kedua persamaan ini saya akan kurangkan. Jadi persamaan yang pertama saya kurangkan dengan persamaan yang kedua, saya kurangi ya. Jadi kalau begitu ini yang ruas kiri kurangi ruas kiri, A1 dikurangi A2, sedangkan ruas kanan dikurangi ruas kanan. Jadi kalau gitu A-nya hilang, tinggal 2A0 gitu ya. Nah, sekarang kita akan tinjau balok 1. Kayak apa yang bekerja pada balok 1
yaitu T yang arahnya ke atas ini sama beratnya sendiri arahnya ke bawah. Saya beri simbol W1. Nah, pada balok 1 berlaku bahwa sigma F itu sama dengan MA, ini hukum 2 Newtonnya. Nah, T itu sama arah dengan percepatannya, jadi positif, sedangkan W1 melawan percepatan negatif. Jadi T min W1 itu harus sama dengan M1 kali A1. A1 ini percepatan balok 1 relatif terhadap tanah. Nah, kita masukkan apa yang diketahui dalam soal. W1-nya itu adalah 10 karena masanya 1 ya, M kali G 10, M1-nya 1 kg. Jadi akhirnya saya dapatkan A1 sama dengan T min 10. Sebut saja ini persamaan yang keempat. Nah, terus kemudian kita tinjau balok yang kedua ya. Di balok yang kedua, ini sudah saya beri tanda. Gaya-gaya yang bekerja pada balok 2 adalah T yang arahnya ke atas, W2 yang arahnya ke bawah, terus percepatan balok 2 ini juga ke bawah. Jadi W2 ini sama arah dengan percepatan, sedangkan T yang ke atas ini melawan. Jadi W2 positif, T-nya nanti negatif. Jadi sigma Fm kali A berarti W2 dikurangi dengan T. Nah, ini sama dengan M2 kali A2. Nah, kalau kita masukkan bilangan W2 di sini adalah 20 karena masanya 2. Jadi M kali G itu 20, G-nya 10 ya. Nah, terus M2-nya adalah 2. Nah, kita masukkan, akhirnya kita dapatkan A2 itu adalah 10 min setengah T. Nah, sebut aja ini persamaan yang kelima. Nah, terus kemudian saya kumpulkan persamaan tadi. Persamaan 3 kita sudah dapatkan seperti ini tadi ya. Nah, persamaan 4 kita sudah dapatkan 5 seperti ini. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini persamaan tadi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Persamaan 4 dan 5 ini saya masukkan ke persamaan 3. Jadi A1 masuk ke sini, A2 masuk ke situ. Ya. Nah, sedangkan A0-nya percepatan lift terhadap tanah sudah diketahui 2. Nah, coba saya masukkan A1 ini kan. Nah, itu. Terus A2 ini saya masukkan ini. Nah, sedangkan A0-nya 2 saya masukkan ke sini. Jadi ini T min 10, ini min ketemu min plus ya. Jadi 2 kali 2, 4 di sini. Berarti kalau begitu T tambah setengah T itu 3/2T, ini min 20, pindah ke ruas kanan. Jadinya ini 24. Nah, kalau begitu T-nya adalah 48 dibagi 3. Hasilnya adalah 16 Newton. Nah, itulah tegangan talinya. Nah, untuk mencari percepatan A1, A2 itu sangat mudah sekali. Nah, T-nya kan sudah ketemu. Persamaan 4 ini kan tadi T min 10 ya satunya. Jadi T-nya 16, ya tinggal masukkan sini 16. Jadi 16 kurangi 10 hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah percepatan balok 1 terhadap tanah yang ditanyakan. Nah, kalau mencari percepatan balok 2 terhadap tanah, ini kita gunakan persamaan yang kelima. Jadi T-nya kan sudah tahu 16 ya. Jadi kalau begitu kita masukkan ke persamaan 5. 10 min setengah T, T-nya kita isi 16 ya. Jadi 16. Setengah kali 16 itu adalah 8. Berarti 10 dikurangi 8 adalah 2 meter per sekon kuadrat. It's very easy problem.